Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Konsep dan Unsur Konseling Lintas Budaya. Di sini kami beranggotakan 6 orang, yaitu saya sendiri, Hilda Ferentia, Ana Septiani, Titin Hermalina, Ade Saputra, Khairatun Elbina, Nurul Afifatus Safitri. Nah, dikarenakan satu anggota kelompok kami sedang mengalami sakit, yaitu Titin Hermalina, jadi kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan 5 anggota saja. Nah, pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini adalah konsep dan unsur konseling lintas budaya. Sebelum kita membahas apa itu konseling lintas budaya, kita harus membahas dan mengetahui apa itu konseling dan budaya. Nah, seperti yang kita telah pelajari, konseling adalah suatu proses pemberian bantuan dari seorang konselor kepada klien, di mana konselor membantu klien untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan bermuara dengan teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien tersebut. Sedangkan budaya adalah pikiran, akal, budi, dan adat istiadat yang ada di masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan sehingga sukar untuk dirubah. Nah, jadi konseling lintas budaya adalah suatu proses pemberian bantuan dari konselor kepada klien yang dalam interaksi konseling tersebut adanya perbedaan-perbedaan budaya antara budaya konselor dan budaya-budaya kliennya. Nah, selanjutnya sejarah dan faktor konseling lintas budaya. Isu-isu tentang antar atau lintas budaya yang disebut juga dengan multibudaya meningkat dalam dekade 1960-an yang selanjutnya melatari kesadaran bangsa Amerika pada dekade 1980-an. Namun rupanya kesadaran itu disertai dengan kemunculan kembali sikap-sikap rasialis yang memecah belah secara meningkat dalam bidang konseling dan psikologi. Pendekatan lintas budaya dipandang sebagai kekuatan keempat setelah pendekatan psikodinamik, behavioristik, dan humanistik. Pada akhirnya, pandangan lintas budaya ditandai oleh pendekatan holistik untuk membantu dan penyembuhan terfokuskan pada kelompok dan keluarga, alih-alih pada individu, dan menggunakan sudut pandang yang integral alih-alih yang linear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afifatus Safitri, NPM 19130029 dari semester 3. Saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi konseling lintas budaya. Tujuan konseling lintas budaya itu agar konselor dapat menyadari keberadaan budaya klien dan sensitif terhadap kebudayaan klien sehingga dapat menghargai perbedaan, dan hal itu dapat membuat konselor merasa nyaman dengan perbedaan yang ada antara dirinya dan klien dalam bentuk ras, etnik, kebudayaan, dan kepercayaan. Dari penjelasan tersebut dapat saya ambil poin-poin penting dari tujuan konseling lintas budaya di sini. Yang pertama, konselor itu sadar akan perbedaan. Jadi setiap kita menemui klien itu kan pasti ada perbedaan kebiasaan, perbedaan kebudayaan, banyak sekali perbedaan. Nah, di sini konselor dituntut untuk sadar akan perbedaan-perbedaan tersebut. Kemudian yang kedua, dapat menghargai. Ketika kita sudah tahu perbedaan-perbedaan tersebut, kita dituntut untuk menghargai perbedaan antara kita dan klien kita nanti. Kemudian setelah kita sadar akan perbedaan dan bisa menghargai perbedaan tersebut, kita dituntut untuk paham mengapa kebudayaan tersebut mempengaruhi struktur kepribadian klien. Jadi struktur kepribadian klien itu kan bisa dibentuk dari kebudayaan yang biasa dilakukan oleh klien tersebut. Jadi ketika kita sudah tahu sudah tahu budaya dari seorang klien tersebut, kita diharapkan mampu mengetahui apa yang mempengaruhi struktur kepribadian klien dari kebudayaannya. Kemudian ada fungsi.
fungsi dari konseling lintas budaya. Jadi bagi seorang konselor, konseling lintas budaya ini berfungsi memahami dampak yang mungkin terjadi dari perbedaan budaya ini. Pengetahuan mereka tentang perbedaan komunikasi, bagaimana gaya komunikasi, ini mungkin akan menimbulkan perselisihan atau membantu perkembangan dalam proses konseling pada klien, dan bagaimana cara mencegah dampak yang mungkin terjadi. Dan di sini saya mengambil poin-poin pentingnya saja, bahwasanya fungsi konseling lintas budaya itu yang pertama, memahami dampak akibat adanya perbedaan. Jadi hampir sama ya sama tujuan tadi. Cuman sedikit bedanya di sini, kalau fungsi itu memahami dampak akibat perbedaan. Jadi kita sebagai seorang konselor itu diharapkan mampu memahami dampak-dampak akibat perbedaan. Sudah pasti ya, setiap perbedaan itu akan menimbulkan dampak-dampak, entah itu dampak negatif, bisa juga dampak positif. Tapi kebanyakan kalau perbedaan itu dampak negatif ya yang muncul. Yang kedua, tahu cara mencegah perselisihannya. Ketika kita paham dampak-dampak akibat perbedaan tersebut, kita dituntut untuk tahu cara mencegah perselisihannya. Jadi kan tadi saya sudah mengatakan bahwasanya dampak akibat perbedaan itu ada positif, ada negatif, dan kebanyakan negatif. Jadi ketika kita mendapati dampak yang negatif, kita bisa tahu cara mencegah perselisihan tersebut. Perselisihan kan biasanya negatif ya. Jadi kita tahu cara mencegah perselisihan tersebut akibat adanya perbedaan antara konselor dan klien. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, dapat mengetaskan masalahnya. Ini udah otomatis. Ketika kita tahu dampak akibat perbedaannya, kita tahu cara mencegah perselisihannya, otomatis kita dapat mengentaskan masalahnya. Seperti itu kan? Kalau kita misal dari awal kita sudah tidak menerima perbedaan, kita tidak tahu cara mencegah perselisihannya seperti apa, jadi konselor sama klien ini nggak bisa connect gitu. Seperti halnya ketika kita punya teman yang beda pendapat, kita misal nih, aku temenan sama si A, terus si A punya kebudayaan dan kebiasaan yang berbeda sama kita, terus saya nggak tahu cara mencegah perselisihan tersebut. Pasti kan kita nggak bisa nyambung gitu ya, pasti terjadi perselisihan. Nah, disitulah permasalahannya. Ketika konselor tidak paham, tidak mau menghargai, tidak mau menerima perbedaan kebiasaan atau kebudayaan dari seorang klien, itu tidak akan bisa mengetaskan masalahnya karena udah nggak connect gitu. Selanjutnya, ketika melakukan pendekatan yang sesuai, jadi kita bisa mengentaskan permasalahan ketika kita sudah bisa melakukan pendekatan yang sesuai. Pendekatan yang sesuai itu ya bisa karena menghargai perbedaan tadi, bisa mencegah perselisihannya. Ketika kita sudah melakukan hal-hal tersebut, pasti kita bisa menentukan atau melakukan pendekatan yang sesuai. Seperti itu. Dari saya, mohon maaf masih banyak kekurangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya, unsur dan prinsip konseling lintas budaya. Yang pertama, unsur konseling lintas budaya. Di antaranya, A. Individu adalah penting dan khas. Yang B. Konselor membawa nilai-nilai yang berasal dari lingkungan budayanya. Kemudian yang C. Klien yang datang menemui konselor juga membawa seperangkat nilai dan sikap yang mencerminkan budayanya. Kemudian, prinsip-prinsip konseling lintas budaya. Di antaranya, yang pertama ada teknik atau aktivitas para konselor semakin berubah. Yang kedua, permasalahan dalam proses konseling akan cenderung meningkat. Kemudian, permasalahan atau problem. Dan yang keempat, norma harapan perilaku stres memiliki keragaman antar kebudayaan. Kemudian yang terakhir, konsep-konsep konseling dan pola-pola membantu berkaitan dengan suatu kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Septiani. Di sini saya akan melanjutkan video presentasi dari teman saya sebelumnya. Nah, di sini mengenai integrasi nilai Islam yang terdapat pada makalah kami. Terdapat pada surat Quran
surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, wal yasalladzina law tarakum min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim qalyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadidan, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunannya yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatirkan mengenai kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaklah mereka berbicara menggunakan tutur kata yang baik dan benar, qaulan sadidan. Pada makalah kali ini, kami memberikan dua integrasi nilai keislaman. Yang kedua adalah terdapat pada Quran surat Al-Isra ayat 36 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala takfu ma laisa laka bihi ilmu, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula, yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mengetahui pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran surat Al-Isra ayat 36. Demikianlah tadi video presentasi dari kelompok 1. Mungkin dari awal hingga akhir banyak kata-kata yang salah dari kami. Saya mewakili dari kelompok 1 meminta maaf kepada teman-teman dan Bapak dosen pengampu mata kuliah konseling lintas budaya ini, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sebelum saya mengakhiri, kepada teman-teman, jika ada yang ingin menanggapi dan bertanya, dipersilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.